Ya, Sukihotu, adik-adik sekalian, Namo Buddhaya, selamat pagi dan selamat Hari Trisuci Waisak. Nah, jumpa lagi dengan Bante. Hari ini Bante mau cerita kepada adik-adik ya tentang bagaimana waktu masa kecil dari Pangeran Siddhartha. Apakah adik-adik selama ini senang atau bosan di rumah kira-kira sekarang? Nah, siapa yang bilang, Bante hari ini saya bosan? Ada nggak? Atau ada yang bilang, Bante saya hari ini bahagia? Nah, harusnya hari ini kita bahagia walaupun kita Waisaknya di rumah. Kenapa? Karena pada hari ini kita merayakan hari suci umat Buddha, yaitu Waisak. Hari ini kita memperingati bagaimana Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini. Sebelum di Taman Lumbini, Bodhisattva ini adalah terlahir di alam surga. Kemudian demi kita semua yang ada di dunia hari ini, beliau dari surga turun ke dunia kita di Nepal dan beliau terlahirlah di Taman Lumbini. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur hari ini. Yang kedua, beliau juga mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, India. Dan beliau memasuki parinibbana di Kushinara. Nah, oleh karena itu hari ini kita benar-benar sebagai umat Buddha harus merasa bersyukur. Nah, kalau sekarang mungkin adik-adik di rumah merasa, aduh Bante hari ini saya bosan, ya. Nah, Bante mengajak adik-adik untuk kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Bante mau cerita bagaimana Pangeran Siddhartha waktu kecil. Karena apa? Saat Siddhartha ini kecil, Pangeran Siddhartha kecil, beliau juga sama dengan adik-adik. Beliau punya papa adalah raja. Raja Suddhodana juga sangat sayang kepada pangeran. Kenapa sayang? Karena takut kalau pangeran keluar dari rumah nanti akan menjadi Buddha. Nah, ini dia takut. Sehingga Pangeran Siddhartha dikurung di istana, nggak boleh keluar. Semua yang bagus diberikan di istana. Seperti apa? Tari-tarian, pelayanan, makanan, musik, semua dikasih. Papanya Siddhartha, Raja Suddhodana ini juga memberikan apa? Memberikan pendidikan, kasih belajar astronomi, kasih belajar tentang bintang, militer, bahasa, dan semuanya dikasih belajar juga sama Raja Suddhodana. Jadi selama berada di istana, Pangeran Siddhartha juga belajar banyak tentang ilmu-ilmu yang seperti adik-adik belajar. Dia nggak pernah bosan ada di dalam rumah. Tetapi yang dia lakukan di rumah adalah apa? Belajar, memperbaiki diri, menjadi orang yang baik. Nah, sama halnya dengan kita hari ini adik-adik. Kalau adik-adik setelah ini, kan nggak mungkin adik-adik di rumah terus. Tentunya di rumah ini kita satu saat nanti akan juga kembali kepada lingkungan biasa seperti sekolah dan seterusnya. Oleh karena itu, walaupun adik-adik di rumah, ingat cerita Bante tentang Pangeran Siddhartha. Apa yang Anda harus lakukan di rumah? Belajar dengan rajin, ya. Banyak baca buku, nggak boleh main banyak game. Bagi yang sudah besar sedikit, nggak boleh sering nonton drama Korea. Ya, banyak baca buku, banyak buku pelajaran, sehingga adik-adik nanti kalau mau sekolah lagi, mau ujian lagi, nilainya bagus-bagus. Yang kedua, selain kita baca buku di rumah, kita juga harus rajin baca
Rita. Nah, Bante mau kasih PR nih ke adik-adik untuk baca Parita. Setiap hari ajak ya papa mamanya untuk baca Parita, 2 aja ya, 2 ya. Yang pertama baca Parita Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 3 kali. Terus baca Pisarana Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanggang saranang gacami, Dutiyampi dan Tatiyampi. Nah, jadi kalau bisa adik-adik Bante kasih PR setiap hari baca 2, Namo Tassa dan Tisarana setiap hari ya. Nah, selain belajar, berdoa, apalagi Bante yang kita harus lakukan di rumah? Kita juga bisa membantu papa mamanya. Bantu apa? Papa mamanya kan di rumah juga banyak kerjaan. Misalnya yang sudah besar bisa mulai lap-lap, sudah bisa bantu nyapu, bantu siram bunga, dan seterusnya. Kalau papa mama mau makan, bisa siapin piring, ya, sendok, diatur, air minum, dan seterusnya. Ini juga kita bisa melayani papa mama kita di rumah. Kan kapan lagi adik-adik berada sama papa mama ketemu sepanjang hari di rumah. Jadi seperti Pangeran Siddhartha juga melayani orang tuanya di rumah. Oleh karena itu, ayo adik-adik juga melayani orang tua di rumah ya. Dan yang keempat, kita juga harus meningkatkan komunikasi antara papa mama, terus anak dan orang tua, kakak dan adik, harus sering ngobrol. Jangan di rumah aja terus cuma pegang HP, nggak mau bicara sama kakak, nggak mau bicara sama adik, nggak mau bicara sama papa, sama mama ya. Jadi di rumah kita juga harus jangan main HP terus, tapi komunikasi yang baik. Banyak olahraga, banyak makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir dari Bante adalah harus banyak bersyukur. Bersyukur kenapa adik-adik? Karena bersyukur kita hari ini masih sehat, kita hari ini masih ada rumah, kita hari ini masih punya makanan. Coba kita renungkan kembali yang lain, yang sedang sakit, ya kan, mau makan susah, mau kerja nggak ada uang, perusahaannya tutup. Nah, jadi kita bersyukur dan mendoakan mereka sehingga bencana atau wabah penyakit ini cepat selesai, adik-adik bisa kembali sekolah, kumpul sama teman-teman, bisa setiap minggu kembali ke wihara, baca parita bareng, dan ketemu kakak-kakak pembina kita di wihara Dhamma Sukha ya. Oleh karena itu, ayo tetap semangat, tetap berbuat baik, dan ingat, kita merayakan Waisak walaupun hanya sederhana, tetapi kita mau bahagia. Kenapa mau bahagia? Karena Buddha datang di dunia kita ini untuk membawa kebahagiaan bagi adik-adik, bagi papa mama kita, bagi guru-guru, dan bagi semua makhluk yang ada di alam samsara ini. Oleh karena itu, selamat merayakan Trisuci Waisak. Semoga adik-adik dan para orang tua yang berada di rumah senantiasa sehat, bahagia, dan maju terus dalam Dhamma. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.